Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas integrasi numerasi ya. Nah, integrasi numerasi ini merupakan sebuah alat ya, atau sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi ya. Alat ini ya dilakukan atau digunakan apabila dengan pengintegralan biasa itu tidak bisa ya, artinya dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diintegralkan secara analitik, nah bisa menggunakan pengintegralan numerik ya. Namun perlu diketahui atau perlu dicatat bahwa hasil dari pengintegralan numerik merupakan hasil aproksimasi atau hasil hampiran. Jadi bukan merupakan hasil yang sebenarnya ya. Jadi bukan hasil sebenarnya. Namun integral numerik ini dia mendekati hasil yang analitik atau hasil eksak ya, hasil eksak. Ya. Jadi sekali lagi integral ini hanya alat untuk mendapatkan jawaban yang aproksimasi, bukan jawaban yang eksak ya. Dan integral numerik ini digunakan apabila ada fungsi yang tidak dapat dilakukan integral secara analitik. Nah, perhitungan integral adalah perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam kebanyakan keperluan. Nah, integral numerik ini ya fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk menghitung luas daerah atau volume benda putar. Luas daerah yang seperti apa? Tentunya luas daerah yang dibatasi oleh kurva ya, baik oleh kurva atau oleh sebuah fungsi, baik itu adalah fungsi linier, fungsi polinom, atau fungsi kubik, atau juga fungsi yang kuadrat ya. Jadi kalau ada sebuah daerah yang dibatasi oleh sebuah fungsi, maka untuk mencari luas daerah tersebut dapat menggunakan pengintegralan numerik ya. Namun sekali lagi nanti luas daerah atau volume yang didapat bukan merupakan luas daerah atau volume yang sebenarnya, tetapi volume atau luas daerah yang didapat itu mendekati luas atau volume yang sebenarnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Berikut disampaikan ya fungsi-fungsi yang dapat digunakan dengan integrasi numerik. Ada fungsi AX pangkat N, E pangkat AX, fungsi sinus, fungsi kosinus AX plus B, fungsi sinus AX plus B, kemudian fungsi 1/X ya, fungsi ln ya. Bahkan fungsi yang cukup rumit pun ya, seperti fungsi 2 plus cos 1 plus x pangkat 3/2 per akar dari 1 ditambah 0,5 sin x kali epsilon pangkat 0,5 x dx, itu bisa juga kita gunakan dengan menggunakan integrasi numerik ya. Selanjutnya dasar pengintegral numerik ini ya. Jadi seandainya kita ingin mencari luas daerah yang dibatasi kurva ya, dalam hal ini ya, kurva yang warna merah, jadi kita ingin mencari luas daerah yang dibatasi. Ini luas daerah yang saya ganti ya. Ini luas daerah yang ingin kita cari di sini ya. Dia dibatasi oleh atasnya, itu dia dibatasi oleh kurva, sementara sebelah kanan dan kirinya dibatasi oleh X0 dan X1 ya. Kita ingin mencari luas daerah yang ini. Nah, ini kan tidak ada rumus khusus ya. Kalau kita sebut segitiga ya bukan segitiga ya. Kalau kita sebut persegi atau persegi panjang, nah ini udah pasti bukan persegi panjang ya. Nah, maka untuk mencari luas daerah tersebut bisa kita gunakan integral numerik, di mana untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva tersebut di atas, kita
gunakan deh rumus pengintegralan dengan fx dx dengan batas bawahnya ya a, dalam hal ini batas bawahnya adalah x0 dan batas atasnya b, dalam hal ini adalah xn, yaitu ekuivalen dengan sigma CIFI ya. Sigma CIFI ini adalah luas daerah ya, luas daerah pada setiap pembagian atau partisi-partisi ya, karena pada prinsipnya ya dalam pengintegralan numerik ini kita membagi daerah ya yang dibatasi oleh kurva ke dalam beberapa bagian ya kecil ya, ke dalam beberapa bagian kecil, sehingga kita nanti cukup menghitung berapa luas daerah tiap bagian kecilnya, kemudian kita jumlahkan, nah itulah luas daerah seluruhnya. Nah ini masih dasar pengintegralan numerik, yaitu melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil ya dengan menjumlahkan bagian-bagian kecil tersebut. Jadi kita cari bagian-bagian yang kecil ini ya, bagian-bagiannya ya. Jadi kita cari ya yang ini berapa luasnya, kemudian yang ini berapa luasnya, ini berapa luasnya, nanti masing-masing kita jumlahkan ya. Nah mungkin nanti dalam pencarian ya, dalam pencarian luasnya ini nanti ada beberapa metode yang digunakan disesuaikan dengan bentuk ya, bentuknya. Jadi kalau dalam ini bentuknya persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang, berarti nanti kita pakai rumus yang mana. Kalau ada juga nanti caranya kita bagi menjadi beberapa trapesium, maka itu nanti ada metode trapezoid, kemudian ada kalau seperti ini mungkin nanti kita akan cari dengan menggunakan metode Riemann ya, metode Riemann. Jadi kalau dia bentuknya persegi ini, bentuk persegi seperti ini ya, ini kita cari luas yang ini dengan menggunakan metode Riemann. Ini juga menggunakan metode Riemann ya. Nah, namun tadi ketika kita membagi beberapa bagian ya daerah yang dibatasi oleh kurva ini ada beberapa daerah ya. Nah, saya kasih warna hijau, ada beberapa daerah yang tidak terhitung luasnya. Dan sebaliknya juga ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak kita ingin hitung, tetapi dia terhitung ya. Maka disinilah tadi saya katakan bahwa luas daerahnya merupakan luas daerah aproksimasi atau luas daerah yang bersifat hampiran ya. Dan perlu dipahami bersama bahwa diketahui bersama bahwa semakin banyak partisi yang kita buat pada daerah yang di bawah kurva ini, maka itu akan semakin bagus ya. Nah, semakin banyak partisi, maka ringnya ya, jarak antara batas bawah dan batas atas tiap partisi atau tiap bagian itu akan semakin kecil, sehingga akan semakin ringnya semakin kecil, kemudian partisinya semakin banyak. Nah itu akan semakin kecil juga error yang nanti didapat ya. Oke. Ini adalah formula Newton dan Cotes yang nanti digunakan ya dalam pengintegralan numerik ya. Nah ini nilai hampirannya ya, fx dengan polinomial. Selanjutnya ya, nah ini dasar pengintegralan tuh fn atau fx-nya bisa fungsi linear ya. Seperti ini fungsi linear ya. Ini bisa fungsi linear, bisa fungsi kuadrat ya, atau dia bisa fungsi yang kubik. Nah, ya ini fungsi kubik, kemudian fungsi polinomial ya. Nah, itu fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk pengintegralan numerik. Nah, ini dasar pengintegralan numerik polinomial dapat didasarkan kepada fungsi polinomial kalau ini ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, tadi dikatakan bahwa integrasi numerik ini salah satunya bisa dimanfaatkan untuk menghitung luas daerah yang di bawah kurva ya, baik itu kurva yang linear tadi, kemudian kubik atau polinomial atau dia kuadrat. Nah, untuk menghitung luasnya kita gunakan rumusnya L sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B ya, khusus untuk gambar yang disajikan ya. Nah, dimana gambar itu dia fungsinya y sama dengan fx, ini yang bentuk kurva ini adalah fungsinya y sama dengan fx, kemudian batas bawahnya A dan batas atasnya adalah B.
maka L-nya itu yang di hitam atau di arsin ini adalah luas daerahnya kita ingin cari ya. Selanjutnya, nah ini metode Riemann integral Riemann ya. Dalam metode integral Riemann ini berarti kita ingin mencari luas daerah yang bawah kurva, maka dibuatlah beberapa bagian kecil ya. Nah, daerah dari bawah kurva dengan menjadi beberapa bagian kecil ya. Nah, semakin kecil semakin banyak ya, kemudian semakin kecil ringnya itu semakin bagus ya. Nah, di sini tadi ada bagian-bagian yang tidak kita inginkan dihitung ya, sini lebihnya ya. Nah, ini. Nah, makanya nanti dalam ada Riemann itu nanti ada dua jenis ya, ada nanti ke atas ya, jadi pembagiannya itu kotaknya ke atas, ada yang kotaknya ke dalam gitu ya. Nah, ini. Jadi intinya kita nanti mencari berapa luas ini ya, ini 1, misalkan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita cari masing-masing luasnya ya, dengan menggunakan tadi rumus integral ya, kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya ini metode Riemann ya. Jadi dalam metode Riemann ya, kita ingin mencari luas dengan menggunakan metode Riemann, kita tahu dulu ya, harus mengetahui dulu batasan kurvanya atau kurvanya ya sebagai batasnya, kemudian sumbu X-nya. Jadi sumbu X-nya ya, tadi batas atas dan batas bawah. Kemudian kita bagi berapa ya. Jadi daerah yang ingin kita cari luasnya kita bagi menjadi berapa bagian. Misalkan n bagian dengan range-nya adalah A, B ya. Nah, tentunya range itu disesuaikan dengan banyaknya bagian ya. Kemudian kita menghitung masing-masing bagian kecil dari tadi ya, bagian kecil dari luas daerah yang telah dipartisi tadi dengan menggunakan rumus fxi dikalikan delta dari xi, di mana delta xi ini adalah batas atas dikurangi batas bawah dari masing-masing bagian ya. Karena nanti setelah kita partisi bagi kecil-kecil ya. Nah, saya lihat ini setelah kita partisi bagi kecil, misalkan nih ya, kurva yang ini ya. Ini kan ada batas atasnya ini kemudian ya, yang warna ini batas bawah gitu ya. Nah, ini batas bawah untuk kurva yang ketiga, batas atasnya yang ini ya. Nah, itu adalah delta x-nya ya, delta xi. Ya, kita lanjut. Nah, ini rumus yang digunakan. Jadi luas keseluruhannya adalah L-nya adalah L0 ditambah L1, L2 dan seterusnya. Di mana L0-nya adalah fx ya, fungsi dari fx dikalikan delta x0, di mana delta nya x0 itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ya. Kita sebut delta x0 itu adalah h. Sehingga rumus akhirnya adalah h dikalikan sigma fxi ya. Nah, di mana i-nya dari 0 sampai n. Berikut diberikan contoh ya. Kita ingin menghitung luas yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan sumbu x dengan range-nya adalah 0,1 ya. Di sini kita ingin menghitung fungsinya adalah fungsi x kuadrat. Nah, ini kalau kita gambarkan dia fungsinya. Kita ingin menghitung daerah yang warna hijau ini ya. Nah, warna hijau ini. Nah, karena range-nya itu adalah 0 dari 0 sampai 1 ya. Range-nya 0. Nah, kemudian kita bagi menjadi 10 partisi atau 10 bagian misalkan ya. Jadi range-nya itu 0,1 ya, 0,1. Sementara batas bawahnya adalah 0, kemudian batas atasnya 1. Nah, jadi kan kalau misalkan range-nya 0,1 ya, dari batas bawahnya 0 sampai dan batas atasnya 1, maka ini akan menjadi 10 bagian ya. Atau bisa saja batas atas dikurangi batas bawah ya, dibagi 10 maka 0,1. Atau bisa saja batas atas dikurangi batas bawah dikali ya, atau dibagi 0,1 maka akan menjadi 10 bagian ya. Oke, di sini ambil hanya 0,1 ya range-nya, kemudian range-nya sebagai range-nya ya.
batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Maka tiap kotak nanti kita punya 10 bagian kotak kecil tadi ya. Maka tiap kotak ini ya, ini batas bawah kotak ke-1, batas atas kotak kedua ya. Ini batas bawah kotak ke-1, batas atas kotak ke-1 ini ya. Ini menjadi batas atas kotak ke-1, ini batas bawah kotak ke-1. Kemudian yang ini menjadi batas bawah kotak kedua, batas atas kotak ke-1 dan seterusnya ya. Kemudian H-nya adalah 0,1 ya, H-nya 0,1, kemudian fx1 berarti di sini 0. Kenapa 0? Dari mana 0 ya? Oke, kita coba ya. Tadi rumusnya adalah f ya x1 ya, fx1 misalkan ya, dikalikan delta x1 ya. Oke, delta x1 ya. F0 nya berarti kan 0 dikuadratkan ya, 0 kuadratkan dikalikan 0,1 ya, 0,1 yaitu jadi 0 ya. Kemudian ini selanjutnya 0,1 dikuadratkan ya. Rumusnya cukup dengan H dikalikan sigma fx, berarti H-nya 0,1 ya, fx-nya kita masukkan si 0,1 ini ya ke dalam rumus x kuadrat ya, atau sama dengan ya, ini sama dengan kita dapatkan 0, ya 0,1 dikuadratkan ya, 0,1 dikuadratkan, jadi 0,001 di sini 0,2 dan seterusnya ya. Nah, kita peroleh sigma fx-nya adalah 3,85 dikalikan 0,1, hasilnya 0,385. Nah, secara kalkulus batas bawahnya 0, batas atas 1 dikalikan kuadrat dx. Nah, ini hasilnya adalah 0,333. Jadi kita tinggal integralkan saja ya. Kemudian nanti setelah diintegralkan masukkan dulu angka 1, hasilnya adalah 1/3 dikurangi 0. 1/3 itu adalah 0,333 dikurangi 0, hasilnya 0,33. Nah, di sini terdapat kesalahan atau errornya ya. Kalau kita tadi hitung dengan metode Riemann, ini hasilnya adalah, kalau kita hitung dengan menggunakan metode Riemann, ini hasilnya. Tapi kalau dengan integral biasa, ini hasilnya. Jadi ada errornya di 0,052 ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Nah, ini jadi algoritma metode Riemann, kita definisikan dulu fungsi fx-nya, tentukan batas bawah dan batas bawah atasnya, tentukan jumlah pembagiannya, mau berapa kita bagi ya. Hitung ranknya itu adalah menghitungnya batas atas dikurangi batas bawah dibagi banyaknya partisi atau dibagi banyaknya bagian ya. Hitung dengan menggunakan rumus H dikalikan sigma fx ya. Selanjutnya menggunakan metode integrasi trapezoid ya. Nah, ini kalau ini berarti kita sama ya, pada prinsipnya sama, kita menjadi beberapa partisi, cuma di sini bentuknya dia bentuk trapesium ya, ini bentuk trapesium. Kalau tadi dia dibikin kotak atau dibikin persegi ya, kalau sekarang dia dibikin trapesium. Nah, jadi dari perpotongan antara garis batas masing-masing partisi atau masing-masing bagian dengan fungsinya kita tarik. Nah, ini dia membentuk trapezoid ya. Nah, kita hitung ya. Untuk menghitungnya kita bisa langsung menggunakan, nah ini untuk menggunakan H/2 ya. H-nya tadi sudah peroleh, F0 ditambah 2 ya. Ini F batas bawah dan ini F batas atas, kemudian 2 dikali sigma Fi ya. Nah, ini rumusnya untuk menghitung. Nah, ini algoritma untuk menentukan atau untuk menghitung integrasi trapezoid. Jadi prinsipnya sama ya, cuma rumus yang digunakannya yang berbeda ya. Nah, rumus yang digunakan yang berbeda. Nah, sebagai latihan tadi fungsi y sama dengan fx ya, y sama dengan fx dengan 10 bagian ya. Nah, silakan itu bisa dicari luas daerahnya dengan menggunakan
dengan menggunakan metode integrasi trapezoid. Jadi ini yang ini adalah F0 ya. F0 tadi F0-nya adalah 0, 0-nya dikuadratkan 0. Kemudian di sini adalah 1. 1 dikuadratkan 1, di sini 1, kemudian di sini 0 ya. Tambahkan kita cari 2. Nah, F1-nya berapa ya? Nah, F2 F1-nya berapa? F1-nya FI ya, F1. Kemudian sampai berarti kan dari F0,1, F0,2, F0,3 sampai F0,9. Nah, kalikan 2 tambah 0 tambah 1, kemudian dikalikan H ya, dibagi 2 ya. H-nya adalah 1 dikurangi 0 dibagi 10, karena kita membagi menjadi 10 bagian ya. Nanti akan diperoleh hasil yang akan mendekati nilai yang sama dengan metode Riemann atau metode integral biasa ya. Nah, jadi itu mungkin manfaat dari metode Riemann dan metode trapezoid. Jadi sekali lagi, kalau metode Riemann itu kita menjadi luas daerah, kita ingin mencari luas daerah dengan membagi daerah-daerah, dan setiap daerah dibentuk berbentuk persegi ya, kita bentuk persegi panjang ya, kita bentuk persegi panjang. Sementara yang trapezoid yaitu kita setiap bagian kita buatkan dalam bentuk persegi ya, dengan masing-masing rumus ya. Kalau yang metode Riemann tadi rumusnya cukup dengan delta x ya, atau h ya, delta x atau h dikalikan sigma fi ya, i-nya dari 1 sampai ada sampai n ya. Kemudian kalau untuk menggunakan integrasi trapezoid ya, rumusnya h2 dikali f0 ditambah 2 sigma fi ditambah fn. Mungkin itu ya yang dapat diberikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.